Baik, kita mulai saja ya hari ini ya. Topik kita ini sebenarnya ada dua topik ya. Dua topik apa satu topik aja nih? Mbak siapa nih yang menghubungi? Hmm, Ya izin Ibu SK. Satu topik ya, populasi, sampel, dan sampling ya. Iya Ibu, benar Ibu. Oke, baik. Terkait kalau bicara mengenai populasi dan sampel, tentu saja kita bicara mengenai subjek penelitian ya, atau kita bicara mengenai responden sebenarnya ya. Apa itu yang dimaksud populasi, apa itu yang dimaksud sampel ya, mungkin kita lihat sedikit ya. Oke, oke. Populasi, populasi itu adalah keseluruhan dari eh, objek penelitian yang memenuhi kriteria tertentu, ya, kriteria tertentu ini sesuai dengan tujuan penelitian dan biasanya sudah ditetapkan di dalam perencanaan penelitian atau di proposal. Jadi, misalkan kalau Anda mau meneliti mengenai suatu fenomena terkait dengan kehamilan, berarti populasi yang Anda tetapkan di dalam proposal penelitian atau perencana penelitian adalah ibu hamil, ya, karena tentu saja berkaitan dengan kehamilan, ya. Kemudian biasanya kalau kita mengambil, ya, mengambil apa penelitian dengan seluruh populasi, ya, sebagai respondennya. Nah, itu biasanya penelitian itu atau metode pengambilan sampel itu disebut dengan sensus. Ya, mungkin Anda pernah dengar ya, BPS ya, Badan Pusat Statistik melakukan sensus ya, sensus penduduk. Nah, berarti yang diambil adalah keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Ya. Nah, cuma memang sensus ini pertama emang biayanya besar, ya. Karena apa? Karena semua orang ditanyain, ya, butuh tenaga juga yang banyak, terutama untuk tenaga pengambil data, ya, atau pengumpul data. Kemudian juga di sensus ini juga sedikit berat kalau kita penelitiannya ngambil total total populasi, karena apa, waktunya menjadi lama, ya. Bayangkan kalau Anda mau tadi judul penelitiannya berkaitan dengan kehamilan, ya. Kalau Anda ngambil populasi, ya, maksudnya populasi ibu hamil aja, nggak usah banyak-banyak populasi ibu hamil di daerah Bekasi aja, ya. Bisa-bisa ibunya udah keburu lahiran, ya, kira-kira begitu ya, karena waktunya sangat panjang, ya, karena hampir semuanya diambil datanya. Kemudian ada yang disebut juga sampel. Ya, sampel ini adalah jalan keluar, sebenarnya. Jalan keluar bagi peneliti yang pengen melakukan suatu penelitian, tapi dia nggak punya banyak uang, nggak punya banyak waktu, dan tidak punya banyak tenaga. Ya, kemudian mungkin juga tadi terkait juga dengan apa, lingkup risetnya juga tidak memungkinkan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Sebentar ya. Halo ya Pak Heri. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak Her. Kenapa Pak? Hmm. Hmm. Ah, saya eh, lewat Zoom aja dulu ya, karena mau ada ngajar dulu sebentar. Nanti kalau udah selesai saya ke sana. Oke ya? Ya, ya, makasih. Ya, sama-sama. Salam. Oke, jadi ada yang disebut dengan sampel. Ya, sampel adalah bagian tertentu dari unit populasi. Artinya sebagian dari populasi. Itu disebut dengan sampel, ya.
bagian tertentu dari populasi penelitian yang, nah ya, dari populasinya, populasi. Nah, kemudian kalau penelitian yang melibatkan sampel, ya, atau objek penelitian disebut survei, ya maaf, dia bukan sampling ya. Sampling adalah metodenya. Metode mengambil sampel disebut sampling, ya. Tetapi kegiatan penelitian yang menggunakan sampel disebut survei. Ya, ini kurang ya. Nanti diperbaiki ya. Jadi kalau mengambil, ya, mengambil responden dari sebagian, ya, sebagian saja dari populasi itu disebut dengan sampling. Tapi metode yang melibatkan sampel disebut dengan survei. Ya, ini sebenarnya dua kata ya. Oke, berikutnya, nah, ini adalah solusi bagi peneliti sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, waktu yang lama, dan tenaga yang cukup banyak ya. Nah, pertimbangan seorang peneliti dalam menentukan suatu sampel didasarkan pada 5 hal ini. Yang pertama adalah besarnya keragaman populasi. Maksudnya keragaman populasi artinya begini, populasi yang dilihat itu didasari pada karakteristik ya, karakteristik dari responden ya, responden atau individu yang ada di dalam populasi. Nah, kalau terlalu beragam ya di dalam populasi, itu juga menyulitkan pada saat melakukan analisis ya, karena terlalu banyak faktor ya, faktor yang mesti dipertimbangkan pada saat pengolahan data atau analisis ya. Sehingga sampel menjadi alternatif ya, karena dia mengambil, dia seleksi ya, yang mana yang masuk ya. Contohnya tadi ibu hamil. Kalau kita mau meneliti ibu hamil kan ada hamil trimester 1 sampai trimester 3 ya. Kemudian ada yang ibu hamilnya gravidanya gravida baru baru gravida 1, ada yang bisa gravida kesekian ya. Jadi itu variasi kan, variasi dari ibu hamil. Bayangkan kalau kita ambil semua ibu hamil, variasinya akan banyak ya. Mungkin ada yang gravidanya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang sekian. Tapi dengan sampel kita menspesifikkan, menyeleksi ya, mengurangi keragaman tadi yang nanti akan menyulitkan pada saat Anda melakukan analisis atau pengambilan kesimpulan ya. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah seberapa besar sih tingkat keyakinan atau apa, degree of freedom yang kita perlukan ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Mau 0,5, 0,05, mau atau 0,1 ya. Jadi tingkat keyakinan ya. Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan atau error ya, error ya, error yang diterima ya. Kemudian apa tujuan penelitian yang dilakukan? Karena dari tujuan penelitian juga kita bisa tahu ya, ini sebenarnya sampelnya harus banyak atau harus sedikit. Nah, biasanya kalau cross seksional itu biasanya lebih banyak ketimbang kalau Anda melakukan penelitian yang sifatnya eksperimen atau fase eksperimen ya. Kemudian keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti tadi, saya bilang ya, keterbatasan terkait waktu, ya, dana, kemudian orang ya, atau tenaga ya. Nah, ini menjadi pertimbangan seorang peneliti menentukan sampel ya. Kemudian ah, ini juga ada alasan ya, alasan yang sebenarnya lebih ke penelitinya ya, ke penelitinya. Kalau tadi kan lebih banyak ke risetnya ya, berkaitan dengan pemenuhan dasar-dasar riset. Kalau ini lebih banyak memang ke penelitian. Yang pertama, mengurangi kerepotan. Ya jelas saja kan sampel jadi lebih sedikit ya. Kalau pakai populasi mungkin kalau satu kelurahan aja bisa mungkin bisa 10.000 ya kasusnya. Tapi kalau kita ambil sampel kan kita hitung ya menggunakan metode sampling ya. Kemudian jika populasi terlalu besar, maka akan ada yang terlewati. Ya, tadi ya. Bisa jadi
ya tidak keseluruhan bisa didata dengan baik. Misalnya pas datang, ya orangnya nggak ada di rumah, diulang lagi datang berikutnya masih nggak ada di rumah, nah, itu bisa aja nanti terlewati. Padahal mungkin datanya penting, ya. Kemudian dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien saja tadi mengurangi kerepotan, ya. Kemudian mudah dalam pengumpulan data karena jumlahnya lebih sedikit, seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Jadi memang jarang, ya, kita lakukan penelitian dengan populasi kecuali tadi sensus, ya. Oke. Berikutnya kelebihan dan kelemahan dari populasi dan sampel, ya. Kita lihat populasi. Populasi kelebihannya data dijamin lebih lengkap karena semuanya diambil, nggak ada yang kelewat gitu, ya. Kemudian yang kedua, pengambilan kesimpulan generalisasinya menjadi akurat, ya, karena kan generalisasi ada kesimpulan dari penelitian kita kita generalisasikan ke populasi. Jadi ini akan lebih presisi, lebih akurat, ya. Kelemahannya membutuhkan banyak sumber biaya, ya, sumber daya, ya, baik biaya, tenaga, dan waktu. Ini jelas. Kemudian tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan kayak tadi, ya, bisa aja adanya pada saat didatangin nggak ada, ya, udah janji pun bisa aja mangkir, ya, mangkir itu maksudnya sudah janji tapi dia tidak bisa ditemui, ya. Kemudian sampel. Kelebihan dari sampel yang pertama, efisien penggunaan dari sumber daya, ya, akan lebih murah, ya, lebih cepat, ya, kemudian lebih sedikit tenaga yang digunakan. Kemudian anggota sampel lebih mudah didata, ya, karena sudah pilih, ya, atau diseleksi. Kemudian kelemahannya membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Nah, ini nanti ada metode sampel, nanti ada metode di belakang, ya. Jadi kita juga pada saat mengambil sampel, ya, metode apa yang tepat itu juga harus harus sesuai dengan penelitiannya. Jadi harus teliti juga kita, ya. Oh, ini cocoknya ngambil sampelnya begini, ya. Kemudian pengambilan kesimpulan ada generalisasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati. Ya, jangan sampai Anda mengambil kesimpulannya menjadi salah atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya atau bertolak belakang atau penelitian Anda tidak bermakna. Ya, ini hati-hati. Ya. Oke. Berikutnya ini dari sampel yang baik, ya. Yang pertama yang disebut dengan sampel yang baik, bahwa sampel itu merepresentasi populasi. Jadi harus representatif, ya. Jadi harus mewakili populasi, ya. Kemudian sampel yang baik juga batasan sampelnya harus jelas, ya. Batasan itu maksudnya kita hitung, ya, nanti harus ada hitung berapa sih sampel yang seharusnya diambil, ya. Jadi bukan seenaknya peneliti, jadi pakai rumus-rumus sampling, ya. Kemudian dapat dilacak di lapangan, artinya bukan bukan apa ya, bukan data siluman, ya. Jadi datanya nyata di lapangan. Kemudian tidak ada anggota sampel yang ganda, artinya tidak dua kali diambil, ya. Oke. Kemudian eh, sampel yang baik juga harus up to date, artinya data yang dikumpulkan ada yang terbaru dan sesuai dengan penelitian. Berikutnya, metode pengambilan sampel yang baik, ya. Kalau tadi sampel yang baik, sekarang metode pengambilannya yang baik. Yang pertama, prosedurnya harus sederhana dan mudah dilakukan. Ya, jadi jangan sampai penelitinya juga pusing, ya, bingung. Ini udah benar atau belum, ya. Jadi prosedurnya harus sederhana dan mudah dilakukan oleh peneliti. Kemudian metodenya juga mampu memilih sampel yang representatif, ya. Jadi jangan sampai metode yang diterapkan, ya, tidak sesuai, ya, sehingga yang keambil malah justru justru sampel yang tidak merepresentasikan populasi.
ya. Maksudnya di sini karakteristiknya tidak mendekati populasi, ya. Jangan sampai ya. Kemudian efisien dalam penggunaan sumber daya, ya, metode pengambilan sampelnya tuh harus yang baik tuh ya tadi, ya efisien, ya. Kemudian dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sampel, ya. Oke. Nah, sekarang kalau dalam suatu penelitian, berapa sih jumlah sampel yang baik yang harus diambil? Kayak itu pasti ditanyakan oleh seorang peneliti, ya. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada ketentuan mengenai berapa jumlah yang baku, ya. Hanya yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu besaran sampel, yang pertama adalah tadi heterogenitas dari populasi, ya. Harus dipertimbangkan tuh derajat keseragaman, ya. Kemudian metode analisis yang akan digunakan, ya. Harus sesuai juga nih penelitiannya kualitatif, ya. Cocok nggak nih ngambilnya sampelnya metodenya dengan begini, ya, dengan cross seksional gitu, ya. Harus dilihat lagi, ya. Kemudian ketersediaan sumber daya. Sumber daya itu maksudnya si pengambil datanya uh, cukup nggak, ya, ada nggak gitu, ya. Kemudian presisi yang dikehendaki, ya. Presisi artinya mau sedekat apa, ya, karakteristiknya sama dengan populasi. Nah, ini macam-macam metode sampling. Tadi saya bilang, ya, ada uh, kualitatif yang mana nih baiknya. Nah, kualitatif biasanya yang non probability sampling. Kalau yang probability sampling artinya semua responden di dalam populasi, semua orang, ya, atau semua objek, ya, objek penelitian di dalam populasi mempunyai peluang yang sama. Probable itu kan peluang. Jadi probability sampling berarti semuanya punya peluang untuk diambil sebagai sampel atau dipilih sebagai sampel. Sedangkan yang non probability sampling adalah sampling atau metode pengambilan sampel yang tidak melihat, ya, melihat peluang dari individu-individu dalam populasi, ya. Jadi kalau ini tidak lihat nih, nggak semua orang punya punya peluang yang sama. Kalau yang probability mempunyai peluang yang sama. Nah, untuk probability sampling itu ada metodenya. Yang pertama simple random sampling. Jadi sampling acak sederhana, ya, kalau bahasa Indonesianya. Dan kemudian yang kedua stratified random sampling, sampling acak berstratifikasi atau bertingkat, ya. Kemudian yang terakhir cluster sampling, yaitu pengambilan sampel dengan berdasarkan cluster, ya, cluster. Kemudian kalau yang non probability itu ada kuota sampling, ya, kan ini berarti tetap nih kuota, ya. Kemudian accidental sampling, accidental ya sedapatnya gitu, ya, yang hadir pada saat itu, ya, pada waktu tertentu. Kemudian saturation sampling, snowball sampling, dan purposive sampling, ya. Nah, biasanya yang paling terakhir nih, purposive sampling, biasanya yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa pada saat menyusun skripsi. Ya. Oke, kita lihat satu persatu, ya. Oke, yang pertama sampling acak sederhana, ya. Yang dimaksud dengan simple random sampling adalah bahwa setiap unsur atau objek dari populasi mempunyai kesempatan yang sama, ya, peluangnya sama untuk dipilih, ya, sebagai anggota sampel atau dipilih menjadi sampel, ya. Anggota sampelnya dipilihnya dengan cara acak, ya. Cara acak tuh gimana? Bisa dengan melakukan pengundian, ya, diundi, ya, dengan menggunakan nomor, ya. Nah, ini juga ada nih sistem aplikasi untuk melakukan simple random sampling, ya. Itu ada tuh, ya, aplikasinya.
Kemudian menggunakan tabel angka random ya berdasarkan nomor anggota. Bisa juga pakai tabel ya. Jadi diupayakan benar-benar random ya. Kadang juga pakai koin ya. Oh ini mau diambil, ini enggak, ini diambil gitu ya. Bisa ya. Kemudian syarat penggunaan metode simple random sampling yang pertama sifat populasinya harus homogen ya. Jadi homogen. Contohnya yang paling gampang itu homogen itu adalah mahasiswa. Mahasiswa itu homogen ya. Mahasiswa tingkat berapa itu homogen gitu ya. Usianya homogen, kemudian mungkin hampir sama juga IPK-nya ya, walaupun ada range tapi dia sama gitu ya, homogen. Itu homogen. Kemudian keadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Nah, ini maksudnya tidak berjarak ya. Ambilnya satu di mana di SMA ini, terus satunya lagi di Bali ya enggak. Jadi secara geografis tidak tersebar ya. Kemudian harus ada kerangka sampling atau sampling frame yang jelas ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan tadi ya, melakukan simple random. Ya, jadi melakukan acak sederhana itu harus ada kerangka atau frame-nya ya. Apakah tadi dengan diundi atau menggunakan aplikasi, jadi harus jelas. Nah, kebaikan atau keuntungan dari simple random sampling yang pertama adalah prosedurnya sangat sederhana ya, jadi bisa dilakukan. Kemudian kelemahannya ya, persyaratan penggunaan metodenya sulit dipenuhi ya. Syaratnya itu harus homogen, itu biasanya yang susah ya. Mempertahankan homogenitas dari populasi ini ya. Sedikit sulit ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ada sejumlah orang yang mau kita ambil hanya sedikit. Nah, gimana caranya? Ya, caranya tadi kita buat menggunakan hitungan ya, hitungan menggunakan angka atau melakukan undian, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti terpilihlah 5 orang dari sekian banyak orang ya. Oke, nah berikutnya stratified random sampling ya. Sampling acak bertingkat atau stratified ya. Populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu ya yang dimiliki oleh unsur populasi. Masing-masing subpopulasi diusahakan homogen. Ini berdasarkan apa nih Bu? Sub-subnya bisa berdasarkan karakteristik, ya, bisa berdasarkan apalah ya, yang terkait dengan penelitian Anda. Ya. Kemudian dari masing-masing subpopulasi selanjutnya diambil sebagian anggota secara acak, ya, dengan komposisi proporsional atau disproporsional. Ya. Biasanya proporsional yang kita ambil ya. Bisa juga tidak proporsional. Nah, ini contohnya di sebelah ya. Ini sebelah kita pakai proporsional ya. Nah, total anggota yang dipilih ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel penelitian. Contoh ya, dari 1.000 orang pemilih dalam pemilu, yang mau diambil di sampel oleh kita hanya cuma 100 atau 10%-nya. Nah, gimana caranya? Gimana kita buat dulu ya? Tadi kan pakai subpopulasi. Ya udah kita buat dulu subpopulasinya didasari pada unsur. Unsurnya apa? Unsur populasinya kita ambil sebenarnya usia, ya kan? Kan usia menjadi syarat ya, syarat seorang bisa mengikuti pemilihan umum. Biasanya umur 17 tahun ke atas gitu ya. Nah, kita ya buat dulu ya kelompok usianya ya sehingga memudahkan untuk mengambilnya. Kemudian kita proporsikan jumlah sampelnya. Nah, dari 1.000 yang populasi yang ada ternyata sebarannya itu berbeda-beda ya.
Yang usia 17 sampai 26 hanya cuma 100 ya. 27 sampai 36 ada 200. 37 sampai 47 ada 400 dan lebih dari 47 ada 300 ya. Ini kan jumlahnya berbeda ya. Tapi kita mau melakukan nih mengambil proporsional lah ya, didasari tadi karena kita mau ngambil 10% dari populasi. Ya udah, kita proporsikan 10%, 10%, 10%, sehingga didapatlah jumlah sampel untuk yang 17 sampai 26 itu 10 orang. 27 sampai 36 20 orang. 37 sampai 47 40. Lebih dari 47 30 ya. Ini model dari stratified random sampling ya. Ini baru unsurnya satu nih ya, usia doang ya. Nanti mungkin jenis kelamin lain lagi ya metodenya. Oke, selanjutnya syarat penggunaan dari metode stratified random sampling yang pertama adalah populasi mempunyai unsur heterogenitas ya. Tadi aja dari usia aja heterogen ya. Ada yang usianya bergradasi dari 17 sampai lebih dari 47 tahun. Itu heterogen kan ya. Kemudian diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi. Nah, kita dasari pada heterogenitas yang ada di populasi. Heterogenitas yang banyak adalah usia. Kan kalau heterogenitasnya jenis kelamin kan cuma laki perempuannya. Di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Lain halnya kalau Anda mau melakukan penelitian pada pemilu ya pada pada pemilih di dalam pemilu di Thailand. Oh, di Thailand kan diakui ada berapa? Ada 45 apa? 45 jenis kelamin di Thailand ya. Ah, itu boleh tuh pakai menjadi dasar stratified ya. Kalau di Indonesia yang lebih bervariasi atau heterogen adalah usia ya. G. Jadi stratified atau lapisannya disesuaikan dengan unsur heterogenes yang dimiliki ya. Kemudian harus diketahui dulu ya berapa sih jumlah anggota sampel yang akan dipilih ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih yang mau diambil. Oh, cuma diambil 10%. Nah, berarti kita sudah tahu ya proporsinya 10% ya. Kemudian kebaikan atau keuntungannya semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat diwakili ya. Kemudian kelemahannya memerlukan pengenalan populasi yang diteliti dalam menentukan ciri heterogenitas pada populasi. Ya. Ini sedikit mikir lah. Kalau yang tadi kan nggak mikir ya. Oh, mau terabas saja. Pokoknya semuanya berpeluang gitu. Kita nggak ngelihat heterogen apa tidaknya. Tapi syaratnya harus homogen gitu kan. Nah, sekarang kita mikirin nih keterwakilan ya dari tiap unsur heterogen yang ada di populasi. Jadi kita buat stratified ya. Oke, lanjut. Saya sedikit cepat sih ya, karena saya ada kegiatan lagi ya. Oke, metode yang berikutnya adalah cluster sampling. Cluster, ini kan masih tadi ya probability sampling. Cluster sampling adalah diawali dengan populasi dikelompokkan menjadi sub-subpopulasi atau secara gerombol atau secara berkelompok atau klaster ya. Dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil ya. Kemudian anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak. Itulah cluster sampling. Contoh ya, dalam suatu penelitian ya mau dipilih eh, mau dipilih adalah buruh bangunan, tapi kita bagi dulu rata-rata tingkat pendapatannya ya. Pertama kan di mana nih tempatnya di penelitiannya di Semarang ya. Nah kita tahu nih ya Semarang itu kan kalau lihat wilayah klaster ya, klaster
itu ada 16 kecamatan. Nah, dari 16 kecamatan kita pilih dulu dua kecamatan sebagai populasi sampling, ya, satu. Dua kecamatan sebagai dua kecamatan dari dua kecamatan tadi, ya, kita pilih lagi dua kelurahan pada sampel kedua, ya. Kemudian dari dua kelurahan dipilih lagi, ya, hanya 50 orang deh yang di bangunannya yang menjadi sampel, ya, sehingga terpilih 100 buru bangunan, ya. Jadi diklasterkan, ya. Masuk kelompok dulu, kalau kelompok kecamatan, ya. Ya, ada 16. Oh, kita pilih deh secara acak ya kecamatannya. Ah, dapat dua. Ya. Kemudian dari dua ini kita pilih lagi lah dua. Nah, karena ternyata masih banyak nih. Nggak mungkin kita ngambil data keseluruhan dua kecamatan tadi. Ya. Kita pilih lagi dari kedua kecamatan itu, dua kelurahan aja deh yang kita ambil. Nah, terus dari dua kelurahan masih juga banyak. Diturunkan lagi menjadi hanya 50 orang. Nah, itu yang disebut dengan cluster sampling, ya. Nah, untuk jumlah tahapan pemilihannya pada cluster sampling dilakukan dengan one stage atau two stage. Kalau lihat di sini kita two stage, ya. Jadi dia ambil dulu di kecamatan untuk dapat di kelurahan, dari kelurahan dari kecamatan diambil kelurahan. Ini two stage, ya. Makanya ditulis sama saya sampling satu, sampling dua, ya. Jadi bertingkat, tetap bertingkat. Jadi ada unsur stratified-nya juga ya Bu. Iya. Oke. Ya. Berikutnya ah, accident sampling, ya. Kalau kuota ya, kuota kali ya. Coba cluster ya ini. Nah, nih kuota sampling. Kuota sampling adalah metode memilih sampling yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah dan kuota yang diinginkan. Ya, contoh nih, saya peneliti akan meneliti tentang manfaat penggunaan internet pada tingkat pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar pada kuliah tertentu. Ya, nah peneliti menentukan kuota, ya, untuk masing-masing sampel. Ya. Misalnya jumlah yang terlibat di dalam proses belajar mengajar tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada dosennya, ya. Sehingga dia menentukan nih kuotanya, ya. Jumlah mahasiswa 50, jumlah dosennya 5. Terus mata kuliah yang mau dilihat atau diteliti itu ada 3 mata kuliah, ya. Sehingga diperolehlah 150 mahasiswa dan 15 dosen karena didasari pada mata kuliah, ya, yang memanfaatkan internet, ya. Jadi kita mesti cari, kita tetapkan dulu, ya, kita kuotain dulu deh mahasiswanya 50, dosennya 5, mata kuliahnya 3. Nah, itu yang jadi dasar kita untuk mengambil sampel. Jadi berarti kalau untuk 3 mata kuliah, berarti ada 150 mahasiswa. Berarti ada 15 dosen. Ya. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, tapi terkadang menentukan kuotanya itu sangat subjektif, ya. Peneliti A, oh cukuplah kita ambil kuotanya segini, ya. Tapi peneliti yang lebih muda, oh kayaknya terlalu sedikit ya kita tambahin, ya. Jadi artinya sangat subjektif, ya, didasari pada pengalaman penelitinya sendiri, ya, untuk menentukan kecukupan sampel, ya. Berikutnya accidental sampling, ya, metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai. Jadi ini biasanya kadang-kadang mahasiswa juga melakukan ini accidental sampling. Ya, kita mau meneliti Bu terkait dengan penyakit apa gitu, ya. Jadi setiap pasien yang datang ke berobat itu diambil, ya. Bisa hari ini hanya 3 orang, besok 2 orang gitu, besok 3 orang tergantung
tadi dari eh, yang dijumpainya gitu ya, eksidental. Ya. Misalnya contohnya peneliti ingin meneliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di mana nih? Di swalayan ya. Nah, peneliti menentukan sampel dengan menjumpai ibu rumah tangga yang kebetulan belanja di swalayan tertentu untuk dimintai pendapat atau motivasinya. Nah, ini kan insidental banget ya. Siapa yang datang itu yang kita tanya. Oh, ibu, oh, ibu rumah tangga mau belanja ibu. Ya udah kita tanya, kita ambil datanya. Itu insidental ya. Sama kayak tadi. Anda mau meneliti mengenai hipertensi pada lansia ya. Berarti Anda tunggu dong ya, tunggu di puskesmas. Ada nggak pasien dia hipertensi dan lansia? Itu yang diambil ya. Itu namanya accidental sampling. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan. Kelemahannya jumlah sampel kadang-kadang tidak representatif, ya. Jadi bergantung hanya pada anggota sampel yang ada pada saat itu, ya. Kadang kalau terlalu sedikit sekali, analisisnya menjadi tidak akurat. Kan padahal tadi yang namanya sampel metodenya harus akurat. Nah, ya. Nanti pengambilan kesimpulannya generalisasinya menjadi tidak akurat. Ya, kalau terlalu sedikit sampelnya. Ya, hati-hati ya penggunaan accidental sampling. Oke, berikutnya saturation sampling. Ya, adalah metode pengambilan sampel dengan mengikut sertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Oh, sama dong Bu dengan sensus. Nah, lihat lagi contoh ya. Biasanya akan melakukan penelitian mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di Potekkes. Saya kan sekarang ada kurikulumnya baru ya, kurikulum SUP ya, SUP yang tingkat 3 ya. Nah, peneliti menentukan sampel dengan mengambil seluruh mahasiswa aktif sebagai sampel ya. Nah, ini yang namanya saturation sampling. Jadi, mahasiswa yang aktif. Kenapa? Mesti mahasiswa yang aktif. Nah, mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tersebut. Ya, kurikulum baru tadi. Kalau mahasiswa yang tidak aktif kan dia nggak ikut kuliah, berarti tidak tidak mendapatkan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Ya. Kelebihannya memerlukan waktu untuk pengumpulan data karena hampir ya bisa dibilang hampir mirip dengan sensus. Kemudian kelemahannya tidak cocok untuk populasi yang anggotanya besar. Ya. Kalau ini hanya lingkup Potekkes ya. Coba kalau lingkupnya misalnya seluruh mahasiswa, mahasiswa universitasnya, universitasnya banyak ya. Oke, berikutnya snowball sampling. Tadi saya sampaikan non-probability ini lebih seringnya digunakan oleh penelitian metode kualitatif ya, kualitatif. Nah, snowball sampling ini juga sama dia ya, bisa dipakai di kualitatif. Jadi metodenya adalah dengan melakukan multi level ya, jadi multi level ya. Artinya berantai ya. Tekniknya mulanya jumlah sampel yang diambil kecil, tapi makin lama makin banyak ya. Berhenti setelah informasi yang dinilai cukup. Teknik ini digunakan biasanya untuk calon eh, ini biasanya dipakai jika calon respondennya sulit diidentifikasi. Nah, ini biasanya penelitian-penelitian kualitatif. Karena analisa data dari penelitian kualitatif ya ada pakai snowball, metode snowball ya, snowball. Jadi tadi ya akan berhenti ya mengambil sampel kalau informasi yang sudah didapatkan terasa cukup. Ya, ini namanya snowball. Ya. Contohnya ingin meneliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap sama tadi kurikulum baru di Potekkes sampai yang ditentukan sebesar 100 mahasiswa. Ya.
Pertama, peneliti ngambil sampel dulu 10 mahasiswa, ya. Nah, dari 10 orang tadi, satu orangnya, tiap orangnya harus dimintain pendapat. Seterusnya, hingga sampelnya mencapai 100 mahasiswa. Contohnya sebegini ya, ya. Nah, nih kita mau meneliti nih peneliti ya dari satu orang ya, ternyata yang berkaitan dengan pertanyaan itu uh, harus ke responden yang lain ya untuk meyakinkan informasinya. Dari satu orang menjadi 3 orang, dari 3 orang menjadi sekian banyak orang. Jadi ini informasi yang didapat menjadi lebih lebih akurat ya, makanya disebutnya snowball ya. Ya. Kelebihannya mudah digunakan, membutuhkan waktu yang lama karena tidak hanya satu orang atau 2 orang yang ditanya, tetapi berantai. Ya. Oke, berikutnya yang paling diminati oleh mahasiswa adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penetapan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Ya, biasanya Anda sesuai dengan tujuan penelitian saya, Bu, saya ngambil purposive sampling. Tujuan penelitiannya apa? Saya mau ambil ini di rumah sakit A gitu ya, atau di daerah A. Jadi menggunakan kriteria tertentu. Pada kelompok, misalnya kelompok misalnya lansia, ya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Anda kriteria pengambilannya, ya. Jadi sesuai dengan judul penelitiannya, tujuan penelitiannya, gitu ya. Ini yang namanya purposive sampling. Sehingga apa? Dianggapnya tidak semua orang punya peluang yang sama. Ya. Pengambilan sampel menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan, ya, untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Jadi menggunakan kriteria, ya, kriteria dari siapa yang menetapkan kriteria? Penelitinya menetapkan kriteria. Ya. Lanjut. Nah, ini prosedurnya. Prosedur penentuan sampel yang pertama identifikasi dulu populasi target, ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian pilih kerangka sampel yang mau dipakai, yang apa? Mau pakai purposive, mau pakai cluster, mau pakai simple random sampling, ya. Kemudian menentukan metode pemilihan sampelnya, kemudian merencanakan prosedur pemilihan unit, ya, berarti memilih subjek, ya, memilih objek, maaf, atau responden, responden ini, ya, unit, ya. Kemudian menentukan ukuran sampel dan menentukan unit sampel, serta yang terakhir langkahnya adalah melaksanakan kerja lapangan. Pelaksanaan kerja lapangan ya udah ngambil ngambil ngumpulin data, tinggal mengumpulkan data. Ini prosedurnya, kita lihat. Nah, ini ya prosedur penentuan sampel. Yang pertama, identifikasi dulu populasi target. Tadi identifikasi, oh saya mau penelitian mengenai kehamilan. Berarti populasi siapa? Asosiasinya ibu hamil. Ibu hamil, ya, ibu hamil. Kemudian memilih kerangka sampel. Oh, yang mau kita ambil itu apakah seluruh ibu hamil? Tidak. Kan ibu hamil kan ada trimester 1, 2, 3 mana ya. Jadi ibu hamil dengan di trimester sekian misalnya. Kemudian apakah ibu hamilnya yang datang ke puskesmas? Nah, tuh ya, jadi buat kerangkanya ya, penentuan. Unsurnya dilihat dari unsur yang mau kita ambil. Kemudian menentukan metodenya. Nah, udah nih, dapat nih ya. Ini kayaknya sampelnya segini. Nah, sekarang kita mau ngambilnya gimana cara ngambilnya? Apakah semua ibu hamilnya punya peluang? Oh, ya, berarti kita menggunakan simple random sampling.
Oh, enggak. Kita lihat tadi pakai proporsi lah, proporsi ya. Kita pakai stratify gitu ya. Kemudian merencanakan prosedurnya. Prosedurnya ngambilnya gimana? Oh ya, jadi Bu bisa nggak Bu dalam satu kali kegiatan pengambilan sampel kita menggunakan beberapa metode metode pengambilan sampel. Bisa, ya, bisa dilakukan ya. Kemudian menentukan ukuran sampel, mau berapa jumlahnya diambil. Nah, itu biasanya dihitung pakai rumus ya. Rumusnya biasanya rumus Lemesal, Lemeslovin ya, itu biasanya ya yang biasa dipakai. Apakah dasarnya pakai prevalensi, rasio ya, didasari pada kebutuhan Anda juga ya. Oh, kalau bicara penyakit tentu saja kita pakainya prevalensi karena di akhir kita akan menghitung odds rasionya ya. Kemudian menentukan unit sampelnya siapa ya, si X ya, nona A, nona B, nona C. Nah, ini menentukan unit sampel ya. Kemudian pelaksanaan kerja ya udah diambil pengambilan pengambilan datanya langsung ke sampel ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, monggo ada yang mau ditanya atau masih pada pusing ya, bingung ya? Masih pada bingung. Ini maksudnya apa ya? Biasanya gitu ya. Belum karena Anda belum menyusun belum menyusun suatu penelitian jadi belum kepikir ya, belum kepikir oleh Anda. Berapa ya? Oke, ada yang mau ditanya? Ibu SK izin Ibu. Ya, Saya ke perwakilan Sipen tingkat 4 Ibu. hmm, Izin sebelumnya saya kan kontrak waktu ke Ibu hari ini sama besok pukul 1 ya Ibu. hmm. Namun ternyata besok pukul 1 itu tingkat 4 ada UTS juga Ibu. Jadi berbentrokan kalau misalkan dimajuin jadi besok pukul 9.40 kira-kira bisa nggak Ibu? Saya kalau nggak salah ada ini deh, ada jadwal deh, jadwal besok ya. Harusnya tadi, tapi karena salah informasi, jadi di reschedule menjadi jam 9 besok. Ya. Jadi saya udah ada apa kelas lagi yang lain ya, nggak bisa besok. Oke, baik Ibu, nanti kami cari waktu lain. Hmm. Ya, nggak Terima bisa kasih Ibu. waktu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, mungkin memang belum kepikiran kali ya, belum kepikiran ya. Nanti tolong dipelajari materi yang sudah saya sampaikan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa melalui WA ya. Oke, sebelum saya sudahi, silakan di screenshot dulu. Ya, boleh Silakan. untuk kelas B Ya. raise hand. Ibu boleh tolong raise hand juga, Ibu.
Untuk kelas B, slide pertama. Slide kedua. Untuk kelas B sudah boleh dilanjut kelas selanjutnya. Terima kasih. Kelas 4 boleh raise hand.